Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryan Reka Putra dari kelas Kimia C angkatan 2022 dengan NIM terakhir 065. Di sini saya akan mempresentasikan analisis mengenai dampak lingkungan dari RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. Yang pertama itu, rumah sakit merupakan salah satu fasilitas kesehatan yang esensial bagi masyarakat. Rumah sakit menyediakan layanan kesehatan yang menyeluruh, mulai dari pencegahan, diagnosis, pengobatan, hingga rehabilitas. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan layanan kesehatan, pembangunan rumah sakit baru atau perluasan rumah sakit yang sudah ada terus mengalami peningkatan. Hal ini tentunya membawa dampak terhadap lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL menjadi sebuah langkah penting untuk memastikan bahwa pembangunan rumah sakit tidak memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan. Selanjutnya yaitu alasan wajibnya AMDAL. Alasan diperlukan analisis AMDAL rumah sakit karena menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan, yaitu mengatur bahwa setiap usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL rumah sakit termasuk di dalam kategori ini, terutama yang memiliki luas bangunan lebih dari 10.000 meter kubik, serta kegiatan rumah sakit menghasilkan limbah seperti limbah medis, limbah B3, limbah domestik, dan limbah air. Fungsi pembangunan rumah sakit yaitu yang pertama, pembangunan rumah sakit merupakan investasi penting untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya, rumah sakit dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan menjadi pilar penting dalam sistem kesehatan nasional. Selanjutnya yaitu tujuan analisis AMDAL. Alasan dilakukan analisis AMDAL dengan mengelola sumber daya ini secara efektif selama tahap konstruksi dan operasi, rumah sakit dapat mencapai tujuan mereka dalam menyediakan perawatan pasien berkualitas tinggi, menjaga stabilitas keuangan, dan memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu besaran proyek rumah sakit. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021, daftar usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL, UKL, UPL, dan SPPL melengkapi peraturan sebelumnya dengan daftar jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL, UKL, UPL, dan SPPL. Rumah sakit dengan luas lahan terbangun lebih besar dari 10.000 meter kubik termasuk dalam daftar wajib AMDAL. RSUD Saiful Anwar memiliki luas bangunan yaitu sebesar 101.253 meter kubik. Lokasi pembangunan. Wilayah strategis RSUD Saiful Anwar terletak di lokasi yang sangat strategis yaitu di jantung kota Malang. Terletak di Jalan Profesor Dr. Soekarno Nomor 1 Malang, Jawa Timur. Di Indonesia, zona lingkungan awal sebelum pembangunan RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, area tersebut merupakan lahan yang kosong, yang di area sekitarnya terdapat perkampungan padat penduduk, dan di sekitar lokasi terdapat beberapa sekolah, tempat ibadah, dan pasar tradisional. Selanjutnya yaitu dampak positif dari AMDAL RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. Yang pertama yaitu dalam aspek kesehatan, meningkatkan akses pelayanan kesehatan Rumah Sakit Saiful Anwar sebagai rumah sakit rujukan tertinggi di Jawa Timur dan diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Hal ini juga dapat membantu peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Malang dan juga sekitarnya. Selanjutnya, pada aspek ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan, dan operasi dari Rumah Sakit Saiful Anwar diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Malang dan sekitarnya. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan aktivitas perdagangan, jasa, dan pariwisata. Yang ketiga itu aspek sosial, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatnya akses terhadap layanan kesehatan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Malang dan sekitarnya. Selanjutnya yaitu dampak negatif AMDAL dari Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Selain dampak positif, pembangunan Rumah Sakit Saiful Anwar juga
memberikan dampak negatif yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama yaitu pada aspek lingkungan, adanya pencemaran udara sebagai peningkatan aktivitas kendaraan dengan penggunaan alat-alat selama pembangunan rumah sakit. Yaitu yang kedua, pada aspek pencemaran air juga limbah cair dari rumah sakit tidak diolah dengan baik dengan mencemari air dan sungai. Selanjutnya, pada pencemaran tanah, limbah padat dari rumah sakit juga dapat tidak bisa diolah dengan baik dan dapat mencemari tanah. Yang kedua itu dalam aspek sosial, kemacetan lalu lintas. Peningkatan jumlah pengunjung rumah sakit dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas yang berada di dekat rumah sakit. Dan yang kedua yaitu kenaikan harga tanah. Keberadaan Rumah Sakit Saiful Anwar juga dapat menyebabkan kenaikan harga tanah di sekitar rumah sakit. Selanjutnya yaitu pada aspek ekonomi. Yang pertama, adanya biaya pembangunan yang memerlukan biaya besar untuk infrastruktur peralatan medis maupun perekrutan staf medis. Selanjutnya, pada biaya operasional juga merupakan salah satu contoh aspek ekonomi dari dampak negatif biaya operasional rumah sakit seperti listrik, air, bahkan medis berakibat pada kenaikan biaya layanan bagi kesehatan pasien. Selanjutnya, persaingan dengan rumah sakit lain juga merupakan salah satu aspek dari ekonomi karena keberadaan rumah sakit lain dapat meningkatkan persaingan antar rumah sakit, terutama di daerah yang sudah memiliki banyak rumah sakit. Hal ini dapat berakibat pada penurunan pendapatan rumah sakit lain, terutama yang kurang kompetitif. Baik, di sini saya Sabrina Fatnaja akan melanjutkan penjelasan mengenai analisis AMDAL Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram alir pada tahap prakonstruksi, konstruksi, dan operasi. Yang pertama yaitu tahap prakonstruksi. Di sini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada sosialisasi dan survei, kedua pembebasan lahan, ketiga pengurusan izin. Pada sosialisasi dan survei ini dilakukan komunikasi sosial kepada masyarakat. Kemudian akan muncul spekulasi dan pendapat masyarakat mengenai pembangunan rumah sakit. Keterlibatan ini bertujuan untuk mengatasi kekhawatiran atau keberatan dari masyarakat dan menumbuhkan rasa pemahaman dan dukungan terhadap proyek. Kemudian yaitu survei. Survei ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi penting tentang lokasi, termasuk kondisi tanah, harga tanah, faktor lingkungan, dan potensi bahaya yang dapat ditimbulkan dari pembangunan rumah sakit ini. Kemudian yang kedua, pembebasan lahan. Dari pembebasan lahan ini terdapat perubahan kepemilikan lahan sehingga menyebabkan landless. Landless mengacu pada kondisi di mana masyarakat kehilangan akses terhadap tanah yang sebelumnya mereka gunakan untuk bertani, berkebun, atau mencari nafkah. Hal ini dapat terjadi akibat berbagai faktor seperti peralihan kepemilikan lahan karena perusahaan. Dampaknya yaitu para masyarakat akan kehilangan sumber penghasilan sehingga kesulitan memenuhi kebutuhan pokok. Dalam peralihan kepemilikan lahan, migrasi dapat terjadi karena masyarakat yang kehilangan tanah terpaksa mencari tempat atau pekerjaan baru. Kemudian yaitu pola konsumerisme. Nah, pola konsumerisme ini bisa muncul dari pemilik lahan yang menjualkan tanahnya kepada pihak pemrakarsa, yang dapat menyebabkan hedonistik. Oleh karena itu, penting bagi para pemilik lahan untuk berhati-hati dalam menggunakan uang mereka dan membuat keputusan yang bijak untuk masa depan bagi mereka dan keluarga mereka. Kemudian pembersihan lahan.
Nah, pembersihan lahan ini dilakukan dengan cara penebangan pohon-pohon yang ada pada lahan tersebut. Dampaknya dari penebangan ini akan merusak ekosistem dan menimbulkan polusi dari penebangan tersebut. Tetapi dapat diadakan relokasi flora dan fauna agar dampak negatifnya dapat diminimalkan sehingga tidak timbul dampak yang dapat membahayakan lingkungan dan warga sekitar. Kemudian yang selanjutnya yaitu diagram alir dari tahap konstruksi. Yang pertama, adanya pemilihan kontraktor. Memilih kontraktor merupakan tahap penting dalam proses konstruksi rumah sakit. Dalam memilih kontraktor harus mempertimbangkan hal-hal berikut, yakni memilih kontraktor yang memiliki pengalaman dan reputasi baik dalam pembangunan rumah sakit, memastikan bahwa kontraktor memiliki kualifikasi dan sertifikat yang lengkap, kemudian menawarkan harga yang wajar. Selanjutnya ada penerimaan tenaga kerja. Pada penerimaan tenaga kerja ini akan meningkatkan pendapatan bagi tenaga kerja sehingga dapat menyebabkan hedonisme. Tenaga kerja yang dimaksud dalam proses ini yaitu para tukang bangunan, tukang listrik, tukang air, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada mobilisasi tim dan material. Dalam proses ini dapat terjadi kemacetan karena lalu lalang kendaraan mengangkut material. Namun dengan perencanaan yang matang dan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan serta komunikasi yang baik dengan masyarakat, maka dampak negatif dapat diminimalisirkan. Jika tidak, maka akan terganggu aktivitas masyarakat di sekitarnya. Nah, selanjutnya ada pembukaan dan pematangan lahan. Pembukaan dan pematangan lahan dilakukan dengan cermat dan terencana untuk memastikan kesiapan lahan bagi pembangunan struktur utama dengan mulai memantau ukuran dan mempertimbangkan kondisi tanah untuk dibangun fondasi rumah sakit. Kemudian pada tahap pembangunan rumah sakit serta pembangunan sarana prasarana dapat menimbulkan dampak negatif seperti terjadinya kebisingan dari proses pembangunan, suara alat berat, dan mesin konstruksi seperti ekskavator, bulldozer, dan lain-lain. Kemudian, hal ini dapat menyebabkan keresahan masyarakat dan terganggunya aktivitas masyarakat. Kemudian ada pencemaran udara yang timbul dari alat-alat konstruksi. Selanjutnya ada peningkatan pencemaran air. Hal ini dapat terjadi dari limbah konstruksi seperti cat, semen, dan bahan kimia lainnya yang dapat mencemari air tanah dan sungai jika tidak dikelola dengan benar. Kemudian pencemaran air ini bisa timbul dari kebocoran bahan bakar dan oli dari kendaraan dan alat berat, serta dari limbah domestik para pekerja konstruksi. Dampaknya akan terjadi penurunan kualitas air sehingga dapat berdampak buruk pada kesehatan masyarakat dan ekosistem air. Kemudian adanya peningkatan pencemaran tanah. Tanah ini dapat tercemar akibat dari terkontaminasi bahan-bahan kimia. Dari dampak tersebut dapat diminimalisir dengan cara melakukan pengolahan limbah secara baik dan benar.
Selanjutnya ada alih fungsi lahan yang dapat menyebabkan terganggunya selanjutnya yaitu alih fungsi lahan yang dapat menimbulkan dampak bagi kesehatan manusia, lingkungan, dan perubahan ekosistem di di daerah tersebut. Tahap yang kelima yaitu ada pelepasan tenaga kerja. Pelepasan tenaga kerja ini menyebabkan pengangguran bagi para pekerja konstruksi serta terjadinya dapat berdampak yaitu terjadi penurunan pendapatan bagi mereka. Mereka tidak mempunyai pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan kehilangan pekerjaan dapat menimbulkan stres, kecemasan, serta depresi bagi para pekerja. Pekerja yang terkena dampak ini yaitu para kontraktor, tukang bangunan, tukang listrik, tukang air, dan lain-lain. Selanjutnya ada pemasangan listrik. Hal ini perlu dipertimbangkan bahwa proses ini dapat menimbulkan dampak terhadap pasokan listrik di perkampungan sekitar, terutama jika jaringan listrik di daerah tersebut belum memadai, sehingga dapat menimbulkan pemutusan listrik sementara di lingkungan sekitar rumah sakit. Maka diperlukan sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana pemasangan listrik rumah sakit dan potensi dampaknya. Kemudian ada pembuatan IPAL. Hal ini memerlukan lahan yang strategis dan tepat agar tidak menimbulkan dampak bagi lingkungan di sekitar rumah sakit maupun di rumah sakit. IPAL ini berfungsi untuk mengolah air limbah domestik dan industri agar memenuhi baku mutu sebelum dibuang ke lingkungan. Selanjutnya yaitu diagram alir dari tahap operasi. Berikut ini merupakan diagram alirnya dan dampak-dampak yang dapat muncul dari proses tersebut. Yang pertama ada izin operasional. Dari tahap ini dapat mempertimbangkan pro dan kontra dari masyarakat dan pihak yang berwenang. Diperlukan regulasi dan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa rumah sakit beroperasi dengan baik dan memberikan layanan kesehatan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Kemudian penerimaan tenaga kerja dapat memberikan dampak positif terhadap pendapatan dan hedonisme karyawan. Hal ini karena pekerja di rumah sakit cenderung memiliki gaji yang tinggi dan tunjangan yang baik. Dokter dan para perawat biasanya mempunyai penghasilan lebih tinggi dibandingkan staf rumah sakit lainnya, sehingga hal ini dapat terjadi pada mereka. Kemudian sosialisasi dan promosi. Hal ini penting dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang layanan yang ditawarkan. Dengan dibukanya rumah sakit ini dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat di daerah terpencil atau yang terpinggirkan, mungkin memiliki akses yang lebih sedikit ke rumah sakit dibandingkan yang tinggal di daerah perkotaan. Kemudian adanya kekhawatiran masyarakat terhadap biaya pengobatan di rumah sakit yang baru. Keresahan masyarakat tersebut dapat ditangani dengan bantuan pemerintah, dan pengelola rumah sakit dapat bekerja sama untuk meningkatkan akses ke rumah sakit tersebut dengan menyediakan layanan transportasi umum atau subsidi biaya pengobatan. Kemudian tahap pelayanan pasien. Hal ini dapat menimbulkan dampak negatif seperti tertularnya penyakit dari
Terturunnya penyakit ini dapat menyebabkan peningkatan pasien, sehingga meningkatnya obat-obatan dan fasilitas kamar yang ada, serta dapat menyebabkan kecemasan bagi para tenaga medis, pasien, pengunjung rumah sakit, dan pemerintah. Kemudian dapat menghasilkan limbah. Limbah ini dihasilkan dari pasien yang rawat inap maupun rawat jalan, baik dari para tenaga kerja rumah sakit itu sendiri. Limbahnya dapat berupa limbah dari alat-alat medis, kemudian limbah domestik, limbah radioaktif, serta limbah B3. Hal ini yang jika tidak diolah dengan baik dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Kemudian dari pelayanan rumah sakit ini dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas karena adanya lalu lalang para pasien atau pengunjung rumah sakit. Dampaknya dapat menyebabkan polusi udara, kemacetan, serta kebisingan. Hal ini dapat menyebabkan keresahan masyarakat dan para pengunjung rumah sakit. Kemudian yang terakhir ada perawatan fasilitas, pengembangan dan inovasi rumah sakit. Hal ini bertujuan untuk menjaga kondisi fisik rumah sakit, baik peralatan dan infrastruktur rumah sakit agar tetap berfungsi dengan baik dan aman, serta memastikan keselamatan dan kenyamanan pasien. Baik, sekian penjelasan saya mengenai analisis AMDAL Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.